itu mengatakan bahwa sosok anak Vincent Rompis dan teman-temannya sebenarnya anak yang baik dan juga sopan. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi yang gak baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana perkembangan dari geng tai atau GT. By the way, for your information, sebelumnya kan viral banget ya di sosmed tentang seorang siswa di Binus School Serpong yang dilarikan ke rumah sakit lantaran diduga menjadi korban perundungan oleh seniornya sebagai syarat untuk masuk geng. Dapat digarisbawahi sebagai syarat untuk masuk geng. Adapun untuk geng yang dimaksudkan bernama geng tai. Di sini mungkin ada teman-teman yang nanya, kok namanya bisa geng tai gitu loh. Ini filosofinya ataupun makna dari namanya itu apa sih? Sampai saat ini aku belum dapat informasi mengenai hal tersebut. Kalau aku dapat, ntar aku sharing deh sama kalian. Namun nih guys, ada beberapa informasi mengenai geng yang satu ini. Disebutkan bahwa di sekolah Binus Serpong terdapat subkultur atau geng remaja yang dikenal dengan nama GT. Mereka itu bergabung di sebuah toko kecil di belakang sekolah bernama Warung Ibu Gaul. Dan ketika mereka ngumpul, ada beberapa aktivitas yang mana aktivitas ini seperti menyimpang. Mulai dari melakukan kekerasan hingga merokok di bawah umur. Dan guys, disebutkan pula bahwa dalam subkultur ini, senior yang berada di kelas 12 itu disebut Agit. Nah, Agit inilah yang akan mengendalikan semua yang ada di GT. Dan ternyata kelompok ini telah berlangsung selama 9 generasi loh guys. Dan dimulai pada masa SMA. Adapun Agit ini nantinya akan merekrut new member atau anggota baru untuk bergabung. Dan ada imbalan atau benefit jika bergabung ke dalam geng. Benefitnya antara lain adalah uang dan juga memiliki akses ke tempat parkir di dekat Binus. Namun nih guys, imbalan utama yang membujuk orang lain untuk bergabung adalah status di sekolah. Dapat digarisbawahi, status di sekolah ya, itu imbalan utamanya. Disebutkan bahwa di Binus, anak laki-laki memiliki status hierarki yang lebih tinggi ketika mereka bergabung dengan geng. Jadi mungkin dikarenakan inilah kenapa mereka itu mau bergabung ke geng tersebut, meskipun nantinya akan mendapatkan perpeloncoan yang berujung kepada kekerasan. Dan guys, mereka ini juga mengalami tekanan teman sebaya dari para penghasut yang seringkali berujung pada tindakan kekerasan. Jikalau mereka itu tak mengikuti bagaimana perintah yang diberikan oleh si penghasut. Terus yang menjadi question adalah bagaimana sih cara kita bisa masuk ke geng tai ini atau GT ini? Apakah semudah itu? Atau dalam kata lain, apakah cuma daftar nih, isi data diri atau bagaimana nih? Jawabannya adalah enggak semudah itu untuk bisa masuk ke GT. Jadi guys, ada aturan yang harus dipatuhi untuk menjadi anggota resmi. Pertama, calon new member atau anggota baru nanti akan dikumpulkan di warung-warung. Gak dijelaskan juga sih di warung mana mereka itu akan kumpul. Apakah di ini atau di itu, nggak dijelaskan secara rinci. Dan nantinya ya guys, orang tersebut akan mengambil kendali dan juga meminta mereka untuk melakukan perilaku menyimpang. Beberapa contoh dari perilaku itu antara lain adalah meneriakkan nama, terus membelikan makanan untuk para penghasut, dan juga mengikuti perintah yang mereka minta. Namun yang terpenting bagi mereka adalah dihukum secara fisik. Dan berdasarkan cerita dari ibu korban, disebutkan nih bahwa perilaku dari pelaku yang berujung pada tindakan kekerasan ini dilakukan untuk melatih mental si korban agar kuat. Itu tujuan mereka kenapa melakukan hal tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian mau masuk ke geng ini, ya kalian harus melewati yang namanya perpeloncoan terlebih dahulu. Baru nanti kalian akan menjadi anggota resmi dari geng tersebut. Dan pelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini adalah jangan masuk ke geng. Dan guys, mari kita simak seperti apa kesaksian dari pemilik warung Ibu Gaul yang bernama Hermawati. For your information, warung Ibu Gaul atau WIG itu menjadi tempat nongkrong anak-anak dari SMA Binus Serpong. Lokasi yang dekat berseberangan dengan sekolah menjadi alternatif mereka nongkrong. Katanya ya, sejak tahun 2009 silam, anak-anak SMA di Binus sudah terbiasa nongkrong di warung Ibu Gaul. Adapun Hermawati, seperti yang aku lansir dari jawapos.com, itu mengatakan bahwa sosok anak Vincent Rompis dan teman-temannya sebenarnya anak yang baik dan juga sopan. Setidaknya hal itu diketahuinya selama mereka nongkrong di tempatnya. Dia juga mengaku sama sekali tidak mengendus adanya praktik perundungan terjadi di warungnya selama ini. Padahal mereka itu hampir setiap hari nongkrong di warungnya berjumlah sekitar 20-an. Jika mengetahui adanya praktik perundungan, dia mengaku akan mengambil sikap tegas dengan mengusir mereka dari warung. Pada saat terjadi perundungan di tempatnya, dia mengaku sedang tidak berada di tempat. Oke, itu adalah kesaksiannya ya guys. Dan selama ini beliau melihat bahwa mereka itu kayak ya biasa aja gitu, nggak ada perundungan.
Dan untuk anak-anak Vincent dan juga yang lainnya atau teman-teman lainnya katanya sopan guys. Itu kata Hermawati ya. Lebih lanjut beliau menuturkan kayak gini guys. Jangankan sampai ribut, mereka gak berisik saja pasti kita turun. Karena kan gak enak sama tetangga. Kan ada yang bercandanya kekencengan. Lebih lanjut dia juga mengatakan nih guys bahwa Legolas Rompis adalah anak artis yang juga baru diketahuinya. Karena selama ini dia mengira bahwa Legolas dari kalangan masyarakat biasa. Dan itu pun dia tahu ketika OB yang memberitahunya bahwa oh itu anak artis loh. Selain itu ya guys, pemilik warung juga mengatakan bahwa dia itu sempat ditelepon oleh para alumni. Karena selama ini tidak pernah terjadi perbuatan keji tersebut di warungnya. Seperti yang terjadi di bulan Februari ini. Lebih lanjut, beliau menceritakan kayak gini. Alumni sampai telepon. Mereka yang pernah di sini nggak pernah nyangka ada kayak gini. Mereka pada nanya, kok bisa sih Bu ada kejadian kayak gini? Mereka kaget sampai kesal juga. Kepada para alumni, Hermawati mengaku tidak tahu kejadiannya karena tidak berada di lokasi pada saat kejadian. Dia sendiri mengaku baru mengetahui adanya perundungan di tempatnya setelah diberitakan oleh sejumlah media. Sementara itu, kabar keterlibatan anak dari artis Vincent Rompis juga telah dibenarkan nih guys oleh Public Relation Binus School Haris Sohendra. Haris menyebut nantinya Vincent juga akan dipanggil oleh pihak sekolah untuk dimintai keterangan. Beliau juga mengatakan bahwa sejauh ini dalam penanganan sekolah dan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti. Sejauh ini mereka sudah memanggil nih yang terlibat dan juga masih dalam proses. Dan perihal sanksinya mengikuti aturan sekolah yang sudah ada. Adapun Kanit PPA Polres Tangerang Selatan Ibda Gali menyebut dari hasil pemeriksaan awal korban diduga mengalami perundungan lebih dari satu pelaku, yang menyebut proses visum juga telah dilakukan untuk memeriksa seluruh luka yang dialami oleh korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, Gali menyebut dari tubuh korban ditemukan adanya sejumlah luka memar hingga bekas luka bakar. Kendati demikian, Gali mengaku masih belum bisa membeberkan lebih lanjut ihwal penyebab dari luka-luka yang dialami oleh korban, yang menyebut penyidik masih menunggu hasil visum yang sedang diproses. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Alpino Cahyadi mengungkapkan bahwa perundungan di sekolah tersebut terjadi pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Jadi sebanyak 2 kali berarti ya. Dia mengatakan bahwa polisi masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut yang diduga dilakukan oleh anak artis dan juga petinggi di stasiun televisi. Jadi bukan hanya anak artis doang ya teman-teman, tapi ada juga anak dari petinggi stasiun televisi. Dan guys, hingga video ini dibuat, untuk sang petinggi TV nasional yang anaknya juga diduga terlibat belum memberikan keterangan resmi mengenai kebenaran di balik tudingan tersebut. Sementara itu, usai kasus ini viral, banyak banget dari public figure yang sudah berkomentar tentang hal yang satu ini. Salah satunya adalah dari Sarah Sechan. Dan coba kita baca seperti apa tanggapan dari seorang Sarah Sechan. Beberapa waktu lalu ngobrol dengan sahabat lama saya. Sar, lo inget gak waktu gue baru melahirkan? Gue bingung dan banyak rasa khawatir. Gue tanya sama lo, ini akan sampai kapan? Dan lo jawab sampai selamanya. Setelah jadi ibu, gak ada hari gak mikirin apakah anak-anak baik-baik aja. Gue tambah stres. Well, it's true. Setiap hari sebagai orang tua pasti ada saja yang kita pikirkan tentang anak. Rasa senang dan bangga pasti ada. Tapi kekhawatiran juga selalu menyertai. Anak gue aman gak? Bahagia gak? Sehat gak? Nanti sudah dewasa akan jadi apa? Bisa berfungsi di masyarakat dengan baik atau enggak? Jadi manusia bermanfaat untuk diri sendiri dan sekelilingnya atau jadi manusia nggak berguna? I think about this all the time. Gak ada kursus untuk jadi orang tua terbaik dengan outcome anak yang luar biasa di atas rata-rata. We can only try our best by setting example dan memiliki pembicaraan dengan anak kita. Lots of talk, heart to heart, dari hati ke hati. Tadi pagi nih baru baca berita mengenai di salah satu sekolah yang dilakukan oleh beberapa senior kepada murid yang mau masuk menjadi anggota geng mereka. Semoga urusannya cepat selesai ya. Korban bullying bisa sembuh dari luka fisik dan juga segala trauma. Dan para pelaku diberikan pelajaran dan pengarahan supaya bisa jadi manusia dewasa yang lebih baik lagi. Tindakan yang disengaja dengan alasan apapun tidak boleh dibenarkan. Semoga anak-anak kita dijauhkan dari aksi kekerasan apapun. Sebagai korban atau pelaku, raise your words, not voice. Empower yourself with idea and principle, not by force harmful to others. Kids, please remember this, nggak penting masuk geng, just do your own thing. Benar, aku setuju sih sama pendapat dari Mbak Sarah Sechan. Memang ya guys, sebagai orang tua itu, ya aku juga belum jadi orang tua sebenarnya. Tapi seperti yang aku lihat, jadi orang tua emang nggak mudah guys. Karena ya guys, orang tua itu sudah berusaha untuk didik anaknya gini, didik anaknya gitu, ngasih pelajaran terbaik, kasih ini itu, kasih nasihat juga. Dan yang namanya kegiatan dari seorang anak, itu kan nggak diketahui sepenuhnya oleh orang tua. Dan ketika ada anak yang melakukan kesalahan, apalagi melakukan tindakan kriminal, tentu ini juga akan menjadi pukulan terberat bagi para orang tua. Orang tua mana sih yang pengen anaknya terjerat dengan kasus kriminal? Pasti nggak ada guys. Ya, kita doakan yang terbaik saja. Semoga
ini dapat diusut sampai tuntas. Dan semoga di masa depan tidak ada lagi kasus seperti ini. Dan ingat bagaimana kata dari Sarah Sechan di akhir, nggak penting masuk geng, just do your own thing. Dan guys, bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi ya dari kalian semua. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.